Four nations banned, 75 countries shut out, Europe threatening to walk away. This is the 2026 World Cup, and it's falling apart before a single ball is kicked. I'm looking at something that should be impossible. The biggest sporting event on the planet 5 months out, and governments are openly discussing whether to boycott. Apa jadinya jika turnamen sepak bola terbesar di dunia bukan hanya tentang skor, gol, dan piala, tetapi berubah menjadi panggung politik global yang memicu boikot, debat etika, dan penolakan luas? Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi momen puncak bagi jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Tetapi kini bukan hanya soal tim yang lolos atau kalah. Dunia kini menyaksikan isu besar, seruan boikot terhadap Piala Dunia 2026, dipicu oleh kekhawatiran tentang kebijakan negara tuan rumah, sinergi olahraga politik, dan implikasi nilai kemanusiaan. Sebuah fenomena yang dapat mengguncang akar dari olahraga paling populer di dunia. Inilah kisah di balik suara-suara yang memanggil, hentikan partisipasi. Mengapa itu terjadi dan apa arti sebenarnya bagi sepak bola global? Piala Dunia 2026 dijadwalkan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Sebuah event sepak bola terbesar dengan 48 tim peserta. Kompetisi ini pun biasa dipandang sebagai pesta olahraga global yang menyatukan negara, budaya, dan supporter dari penjuru dunia. Namun menjelang pelaksanaan, sebuah isu tak terduga pun mencuat. Terdengar seruan untuk boikot turnamen, bukan dari publik saja, tetapi juga dari sejumlah tokoh sepak bola dan politisi internasional, memicu perdebatan tajam di media global. Salah satu berita terbesar datang dari mantan presiden FIFA, yakni Sepp Blatter, yang secara terbuka mendukung seruan boikot Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Ia mendasarkan dukungannya pada kritik atas kebijakan negara tuan rumah yang dianggap kontroversial, termasuk kebijakan imigrasi dan hubungan luar negeri. Blatter bahkan mengutip ahli tata kelola sepak bola Mark Pitt yang menyarankan bahwa untuk supporter jangan datang ke Amerika Serikat. Kamu akan melihatnya lebih baik di TV saja. Pernyataan tersebut memicu gelombang opini ketika seorang mantan pemimpin sepak bola dunia menyerukan boikot. Itu bukan suara biasa. Hal ini membawa sepak bola ke ranah yang lebih dalam, konflik antara kebijakan nasional dan nilai universal olahraga. Di Eropa, diskusi ini menjadi semakin nyata. Beberapa tokoh sepak bola di wilayah tersebut menyuarakan bahwa negara mereka perlu mempertimbangkan boikot jika kebijakan yang dipersoalkan tidak berubah. Di Jerman, misalnya, Oke Golich, wakil presiden klub FC St. Pauli dan anggota eksekutif di DFB, mengatakan bahwa sudah waktunya mempertimbangkan boikot sebagai bentuk protes terhadap kebijakan politik Amerika. Hal serupa muncul di Belanda, di mana pihak Federasi Sepak Bola dan unsur supporter pun mengatakan mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan tidak berpartisipasi dalam turnamen jika kondisi yang memicu kontroversi terus berlanjut. Namun diskusi ini tidak selalu berujung pada keputusan resmi. Anggota DFB lainnya juga menegaskan bahwa diperlukan lebih banyak pembicaraan internal sebelum keputusan seperti itu diambil, menunjukkan bahwa wacana boikot tidak lagi sekedar slogan, tetapi menjadi isu serius yang dipertimbangkan oleh federasi besar. Tidak semua pihak setuju dengan wacana boikot. Negara-negara seperti Prancis menyatakan tidak memiliki niat untuk memboikot Piala Dunia 2026, menekankan bahwa olahraga harus terpisah dari politik.
meski ada suara berbeda dari kubu tertentu di parlemen dan komunitas sepak bola di negeri tersebut. Di sisi lain, sebagian opini publik di Eropa dan media sosial juga mengusulkan ide boykot atau setidaknya memindahkan laga yang dijadwalkan di Amerika Serikat ke tuan rumah lainnya seperti Kanada atau Meksiko. Meskipun secara praktis ide tersebut sulit dilaksanakan menjelang turnamen yang telah dipersiapkan bertahun-tahun. Selain politik dan kebijakan luar negeri, salah satu sumber kekhawatiran adalah kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang telah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk larangan visa bagi warga dari beberapa negara tertentu. Hal ini sempat memicu rencana boikot Iran terhadap pengundian Piala Dunia sebelumnya, ketika beberapa pejabatnya tidak diberikan visa, meskipun kemudian dibatalkan setelah revisi kebijakan. Kekhawatiran semacam ini pun menjadi bahan diskusi global tentang bagaimana supporter dari seluruh negara dapat merasa aman dan diterima saat menghadiri pertandingan langsung di negara tuan rumah. Beberapa politisi juga ikut menguatkan wacana ini dengan alasan politik non-sepak bola. Misalnya, seorang politisi Jerman menyatakan bahwa boikot perlu dipertimbangkan untuk memprotes klaim teritorial Amerika Serikat atas Greenland yang menuai penolakan dari Denmark dan masyarakat setempat. Debat ini memperlihatkan bagaimana olahraga, politik, dan kebijakan luar negeri kini saling bertaut. Ketika sebuah negara menjadi tuan rumah, bukan hanya pertandingan yang dipertaruhkan, tetapi juga citra internasional dan nilai-nilai yang dibawa oleh turnamen. Di luar pernyataan resmi, suara fanbase global juga ikut bergaung di internet. Di berbagai forum pendukung sepak bola, termasuk Reddit dan jejaring sosial lainnya, muncul diskusi tentang kemungkinan menolak pertandingan di Amerika Serikat dan lebih memilih menyaksikan pertandingan di Kanada atau Meksiko, atau bahkan hanya menonton dari rumah. Beberapa supporter bahkan telah membatalkan rencana perjalanan mereka ke pertandingan karena merasa tidak nyaman dengan suasana politik dan kebijakan kontroversial yang terkait dengan negara tuan rumah. Meski wacana boikot terus terdengar, banyak pemerhati sepak bola internasional yang memperingatkan bahwa boikot total sulit terwujud atau berdampak secara signifikan. Seperti sejarah boikot Olimpiade di masa lalu yang tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan politiknya. Namun mereka juga menekankan bahwa meningkatnya tekanan politik dapat menimbulkan dampak lain. Turunnya penjualan tiket untuk pertandingan di Amerika Serikat, kritik terhadap FIFA dan otoritas sepak bola internasional, debat etika tentang keterkaitan olahraga dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun boikot penuh mungkin tidak terjadi, isu ini telah mengubah narasi seputar Piala Dunia 2026 secara fundamental. Sepak bola pernah menjadi simbol persatuan di tengah perbedaan, tetapi kini, di era geopolitik yang kompleks, olahraga juga menjadi cerminan nilai sosial dunia. Isu boikot Piala Dunia 2026 bukan sekedar tentang siapa yang datang ke stadion, tetapi tentang bagaimana masyarakat global melihat olahraga, solidaritas, dan apa yang mereka percaya. Apapun hasilnya, tahun 2026 akan dikenang bukan hanya sebagai pesta sepak bola, tetapi juga sebagai momen di mana dunia bertanya, apa yang sebenarnya kita perjuangkan? Piala Dunia seharusnya menyatukan dunia. Namun di tahun 2026 ini, justru memperlihatkan bagaimana sepak bola kini berdiri di persimpangan sejarah. Akankah Piala Dunia tetap menjadi pesta global, atau berubah menjadi simbol perlawanan dan protes dunia? Menurut kamu, apakah boikot ini wajar atau justru mengorbankan sepak bola itu sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
dan pastikan kamu tetap bersama kami. Soccer First ID, ketika sepak bola lebih dari sekedar permainan. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.